Insiden penembakan yang dilakukan oleh militer Israel kepada rombongan diplomat di Jenin pada Rabu 21 Mei 2025 berbuntut panjang. Dunia ramai-ramai mengecam Israel imbas insiden tersebut. Apalagi kunjungan itu diikuti diplomat yang berasal lebih dari 20 negara, termasuk Inggris, Cina, Mesir, Prancis, dan lain sebagainya. Penembakan oleh militer Israel juga seolah membuka luka lama atas insiden serupa yang bahkan sampai menewaskan diplomat PBB pada tahun 1948. Simak paparan lengkapnya dalam video berikut. Insiden penembakan terjadi saat para diplomat dari berbagai negara mengunjungi tepi barat wilayah Palestina yang diduduki Israel pada Rabu 21 Mei 2025. Seorang diplomat Eropa mengatakan mereka mengunjungi wilayah itu untuk melihat kerusakan akibat serangan Israel di tepi barat. Dalam video yang beredar terlihat rombongan diplomat dan awak media berlarian menyelamatkan diri ketika militer Israel melepaskan tembakan. Seorang pekerja bantuan di Jenin menyebut peristiwa terjadi saat sekitar 35 diplomat sedang diberi pengarahan tentang situasi di Jenin oleh otoritas Palestina. Mereka terdiri dari diplomat regional, Eropa, dan Barat. Saat suara tembakan terdengar, mereka sedang berdiri dekat pintu masuk kamp pengungsi Jenin sekitar jam 2 siang waktu setempat. Meskipun tidak jelas dari mana tembakan berasal, dilaporkan tidak ada korban jiwa maupun korban luka dari tembakan tersebut. Militer Israel berkilah serdadu di lapangan melepaskan tembakan peringatan agar para diplomat menjauh dari area yang tidak diizinkan bagi mereka. Israel menyebut delegasi menyimpang dari rute yang disetujui. Di tepi barat memang terdapat pembagian zona dan banyak pembatasan bagi warga Palestina. Bahkan ada jalur jalan dan lintasan yang tidak bisa dilewati oleh warga Palestina. Sementara Jenin menjadi salah satu daerah terdampak serangan Israel yang meluas terhadap militan tepi barat sejak awal tahun 2025. Kemudian pada tanggal 21 Januari, hanya 2 hari setelah kesepakatan gencatan senjata dengan Hamas, pasukan Israel kembali menyerbu. Pertempuran itu membuat puluhan ribu warga Palestina mengungsi dari kamp pengungsian terbesar di tepi barat itu dalam beberapa tahun. Namun klaim militer Israel soal penyimpangan rute para diplomat dibantah oleh wali kota Jenin, Muhammad Jarar. Ia menyebut pejabat Palestina dan Israel sudah menyetujui rute yang diambil. Di lain sisi, pihak militer Israel menyesalkan terjadinya insiden yang menimbulkan ketidaknyamanan tersebut. Insiden ini membuka kembali luka lama soal kekerasan terhadap diplomat. Tahun 1948, militan Zionis melenyapkan diplomat dan juru runding PBB Pangeran Folke Bernadotte yang merupakan saudara dari Raja Swedia. Ia dibunuh di Yerusalem. Sebuah mobil dikendarai Pangeran Bernadotte diberondong oleh militan Zionis yang menjadi cikal bakal militer Israel. Padahal semasa hidup, Pangeran Bernadotte telah menyelamatkan ribuan warga Yahudi Skandinavia dari kekejaman Nazi Jerman. Serangan Israel terhadap diplomat yang meninjau kondisi di kota Jenin tepi barat pada Rabu 21 Mei 2025 mendapat kecaman dari sejumlah negara. Kemlu Jerman dalam pernyataan mengatakan seorang diplomat mereka beserta sopir dari kantor perwakilan Jerman di Ramallah ada dalam rombongan diplomat yang ditembaki Israel. Sementara Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Noël Barrot menyatakan pihaknya akan memanggil duta besar Israel di Paris terkait insiden penembakan tersebut. Kemlu Spanyol turut mengecam keras tindakan militer yang menembaki rombongan diplomat ke kamp pengungsi Jenin tersebut.
Selanjutnya, perwakilan tinggi Uni Eropa Kaja Kallas meminta Israel untuk segera menyelidiki insiden dan meminta pertanggungjawaban. Yes, I heard about the incident in Jenin today where Israel Defense Forces shot warning shots, but still shots at a group of diplomats approaching the refugee camp within the visit organized by the Palestinian Authority. We definitely call on Israel to investigate this incident and also hold these accountable who are responsible for this, and any threats on diplomats' lives are unacceptable. As Israel is also a signatory to Vienna Convention, has the right, the obligation to guarantee the security of all foreign diplomats. So I think this is important. Sejumlah negara lain yang diplomatnya turut berada dalam rombongan tersebut juga mengecam hal senada. Mereka menuntut penyelidikan segera dan transparan atas insiden yang terjadi. Diketahui diplomat dalam rombongan itu antara lain juga berasal dari Irlandia, Uruguay, Yordania, dan Jepang. Kepala Sekretaris Kabinet Jepang, Yoshimasa Hayashi, mengaku diplomatnya turut ada dalam rombongan ditembaki oleh militer Tel Aviv tersebut. Ia mengatakan tindakan yang terjadi itu sangat disesalkan dan tidak dapat diterima. Pemerintah Jepang disebutnya turut mengajukan keluhan terhadap Israel dan meminta penjelasan terkait insiden yang terjadi. はい、現地時間5月21日、我が国を含む外交団がヨルダン川西岸地区の北部にあるジェニン難民キャンプを視察していた際、イスラエル軍が警告射撃を行ったと承知をしております。このような事案の発生は誠に遺憾であり、あってはならないと考えております。政府としてはイスラエル側に抗議するとともに、説明と再発防止を申し入れたところでございます。Adapun insiden ini terjadi di tengah tekanan internasional terhadap Israel yang terus menggempur Gaza secara intensif sejak Maret lalu. Sementara itu, Netanyahu tetap membela militernya dan menyebut tentara Israel sebagai yang paling bermoral di dunia. Penembakan terhadap rombongan diplomat di Jenin tak hanya memicu kecaman dunia, tapi juga membuka luka sejarah yang belum kering. Dalam diplomasi, peluru bukan bahasa yang layak. Ketika suara senjata menggantikan dialog, maka keberadaban kembali dipertanyakan. Dunia menuntut klarifikasi dan keadilan, karena nyawa diplomat bukan pion dalam konflik. Dalam kancah internasional, tindakan sembrono bisa menjelma menjadi krisis. Dan sejarah telah mencatat, peluru yang dilepas pada penjaga damai hanya akan memperpanjang deret luka yang tidak pernah selesai. Saksikan kabar lainnya hanya di kanal YouTube Kompas.com.